Jadi pada tingkat penyidikan, tahap pelimpahan perkara dari penyidik kepolisian kepada kejaksaan yang mana para terdakwa mengakui identitas dimaksud dalam dakwaan kami dan memberikan keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan para terdakwa dan pada saat tahap 2 atau pelimpahan ke kejaksaan yang sebelumnya telah dibaca terlebih dahulu, kemudian ditandatangani oleh para terdakwa, serta dikuatkan pada saat awal persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan, yang mana identitas para terdakwa telah diperiksa dan membenarkan seluruh identitas tersebut. Dan terhadap para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan identitas yang ada sudah dapat diidentifikasi bahwa benar adalah diri para terdakwa atau tidak error in persona. Oleh karena hal tersebut di atas, penuntut umum berpendapat bahwa keberatan penasihat hukum jika dakwaan obscurable atau tidak jelas haruslah ditolak dan dikesampingkan. 2. Keberatan penasihat hukum terdakwa dengan menyatakan surat dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Bahwa keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut di atas sangatlah kami hargai, yang mana penasihat hukum terdakwa mempersoalkan penyusunan dakwaan kedua dan ketiga dengan menyalin secara keseluruhan dakwaan ke-1, sehingga dakwaan ini sangat kontradiksi karena setiap dakwaan mempunyai pasal dakwaan yang berbeda. Berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 600/P/1982 menyebutkan batalnya surat dakwaan karena obscurable, bahwa Kejaksaan Agung melalui surat nomor B108-E-EJP-02-2008 tanggal 4 Februari 2008 telah mengingatkan agar penuntut umum dalam menguraikan dakwaan subsidiar tidak menyalin ulang atau copy paste uraian dakwaan primer. Bahwa terhadap keberatan penasihat hukum tersebut, kami selaku penuntut umum berpendapat ketentuan dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 600/K/P/1982 surat dari Kejaksaan Agung nomor B108-E-EJP-02-2008 tanggal 4 Februari tahun 2008 adalah terkait persoalan bentuk dakwaan subsidiaritas. Sedangkan dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mengajukan surat dakwaan dalam bentuk alternatif, yang mana bentuk surat dakwaan alternatif adalah salah satu bentuk dakwaan yang diterapkan karena keraguan-raguan dakwaan mana atau peraturan hukum pidana mana yang paling tepat didakwakan terhadap para terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan dalam uraian surat dakwaan yang sama, baik ke-1, kedua, atau ketiga, sehingga akan jelas memberi pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini, penuntut umum dalam dakwaan ke-1 atau kedua atau ketiga juga telah menguraikan unsur-unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan dimaksud, sehingga terhadap pembuktian unsur dimaksud telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Bahwa keberatan selanjutnya yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa mempersoalkan ada tidaknya redaksional yang menunjukkan bahwa terdakwa Safari dan terdakwa Adi Kurniawan melontarkan beberapa perkataan dalam pengaruh minuman keras atau mabuk, dan hanya menyebutkan berjoget-joget bersama dan minum, saya ulangi, dan minum minuman keras beralkohol di rumah makan Pancingan. Namun saat uraian perbuatan terdakwa saat melontarkan perkataan-perkataan kepada pihak kepolisian tidak memberikan penjelasan bahwa perkataan tersebut dilontarkan oleh terdakwa dalam pengaruh minuman keras atau mabuk, sehingga sangat berpengaruh terhadap penilaian majelis hakim yang tidak memahami alasan kondisional terdakwa melontarkan perkataan-perkataan tersebut yang dipastikan dalam pengaruh minuman keras. Bahwa terhadap keberatan penasihat hukum tersebut sudah menyangkut substansi atau pokok materi yang masih harus dibuktikan melalui proses pembuktian dalam persidangan dan bukan merupakan materi keberatan, sehingga dalam hal ini penuntut umum tidak perlu berpendapat atas keberatan tersebut. Sehingga terhadap keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum para terdakwa tersebut di atas sangatlah kami hargai, akan tetapi kami selaku penuntut umum secara tegas menolak dalil yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut. Sebagaimana telah kami uraikan dalam bagian pendahuluan jawaban atau pendapat kami, bahwa yang dimaksud kualifikasi dakwaan kabur atau obscurable, tidak cermat, tidak jelas ataupun tidak lengkap adalah surat dakwaan tidak memuat tanggal dan tidak ditandatangani. Surat dakwaan tidak menyebut secara lengkap identitas terdakwa. Surat dakwaan tidak menyebut dengan jelas lokus dan tempus delicti. Uraian surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap. Surat dakwaan harus disusun secara cermat, lengkap dan jelas baik mengenai unsur delik maupun fakta perbuatan yang didakwakan. Bahwa dari orang tersebut di atas dihubungkan dengan penyusunan surat dakwaan kami, maka terlihat sangat jelas jika surat dakwaan kami telah diberikan tanggal dan ditandatangani, kemudian identitas terdakwa termuat dengan jelas dan lengkap,
Selanjutnya tercantum lokus dan tempus delicti serta uraian unsur pasal yang didakwakan secara jelas dan lengkap. Bahwa dari dalil tersebut di atas adalah telah sangat jelas jika dalam surat dakwaan kami telah diuraikan secara jelas lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Oleh karena itu adalah berdasarkan hukum jika majelis hakim yang mulia mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum para terdakwa. Kesimpulan, bertitik tolak pada pendapat yang telah dikemukakan di atas terhadap surat dakwaan penuntut umum yang diajukan keberatan oleh penasihat hukum para terdakwa dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas, lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Penutup, berdasarkan pendapat dan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, kami selaku penuntut umum memohon agar kiranya ketua dan anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan. 1. Menolak keberatan-keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum para terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum telah sesuai dengan syarat formil dan syarat material sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. 3. Menyatakan persidangan perkara tidak pidana nomor 175/PIT-B/2021/PN Klaten atas nama Safari dan Adi Kurniawan tetap dilanjutkan. 4. Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Demikian pendapat penuntut umum terhadap keberatan terdakwa yang dibacakan pada sidang hari ini, Kamis tanggal 2 September 2021, penuntut umum dan ditandatangani. Sekian yang mulia. Ya, bagaimana penasihat hukum atas tanggapan dari penuntut umum? Ya, mohon izin yang mulia. Ketika kami dengar tadi, pada prinsip karena bagaimanapun itu kita serahkan kepada majelis hakim yang mulia, tapi pada apa yang kami sampaikan, eksepsi yang kami sampaikan kemarin, kami tetap pada dalil-dalil atau bantahan-bantahan yang kami sampaikan. Jadi itu mungkin yang menjadi satu masukan kami sebagai tim penasihat hukum. Mohon izin sekali lagi yang mulia. Itu satu. Yang kedua, mungkin saya sekali lagi mohon izin yang mulia, meskipun ini di luar dari konteks, tapi paling tidak saya beberapa langkah-langkah yang kami ambil terkait dengan diperbolehkan oleh hukum juga restoratif justice. Kemarin kami coba melakukan langkah-langkah pendekatan, ya kan, terkait dengan terhadap institusi kepolisian, baik itu Polres, Polsek yang menangkap saudara terdakwa pada saat itu sebagai klien kami. Kami sudah sampaikan permohonan maaf dan lain sebagainya atas institusi itu. Tapi saya tidak masuk ke materi karena ini mungkin nanti pada saat pembuktian. Tapi paling tidak ini menjadi satu acuan atau diskresi. Sekali lagi saya mohon izin dari yang mulia bahwa kami sudah melakukan langkah-langkah sebagai tim penuntut hukum dan keluarga, baik itu di institusi kepolisian, ya kan, Polri, Polda dan Polres. Bahkan kami silaturahmi langsung ketemu dengan Kapolsek pada saat itu. Pada prinsipnya mereka sangat antusias merespon atas kehadiran kami dan keluarga pada saat itu. Nah, mungkin itu yang perlu kami tambah, meskipun ini di luar konteks, tapi paling tidak ini mungkin tambahan, ya kan, buat ketika nanti dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Mungkin itu majelis hakim yang mulia, kami terima kasih. Ya, ini satu-satu kita bahas ya. Jadi saudara tadi kita minta tanggapan atas tanggapan dari penuntut umum. Saudara nyatakan tetap dengan eksepsinya ya. Siap, tetap. Kemudian saya tanya lagi kepada penuntut umum dengan itu tetap dengan tanggapannya ya, tanggapan itu ya. Siap yang mulia. Atas eksepsi ya, untuk semuanya akan diketahui dalam putusan ya. Minggu depan mungkin acara kita adalah putusan selah ya. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Untuk menanggapi adanya eksepsi. Kemudian masalah yang tadi itu saudara usaha untuk berdamai kepada polisian, kemudian kepada keluarga, silakan. Siap. Nah, berdamai bila perlu dituangkan dalam bukti tertulis ya. Siap. Nah, itu nanti saudara gunakan untuk siap. Pledoi nanti. Siap yang mulia.
Kita lampirkan dalam pledoi. siap yang mulia. Siap yang Dan itu mulia. bisa jadi pertimbangan keputusan kita ya. Siap yang mulia. Siap. Semua perkembangan akan kita ikuti semuanya. Siap yang mulia. Ya, acara mingguan putusan selah kita ketemu ya. Kita tunda 1 minggu dari sekarang. Ya, untuk putusan selah sedang ditunda hari Kamis tanggal 9 September 2021. Pesan untuk penuntut umum, seandainya nanti eksepsinya ditolak putusannya, maka langsung siapkan saksi. Siap yang mulia. Penuntut umum disiapkan saja, siapa tahu ditolak ya. Siap yang mulia. Ya, saya kira demikian ya. Sidang ditunda hari Kamis tanggal 9 September 2021, sidang selesai dan ditutup. Ya, terima kasih yang mulia. Terima kasih. Teteh siapa teteh? Ya, Mas Fari. Ya, sabar ya, Mas Adi. Iya Pak. Ya, Makasih Pak. sholat ibadah ya. Makasih, Pak. Ya. Mohon doanya aja ya. Penuntut umum Harus semangat.